Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi dengan saya Lestari Rahayu. Pada materi kali ini adalah mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi sejenis seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal khusus ada 5. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal penjualan, keempat jurnal pembelian, dan yang kelima adalah jurnal umum atau memorial. Jurnal penerimaan kas itu berisi transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penerimaan atau adanya pemaksuhan kas ke dalam perusahaan. Contoh, penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aset tertentu, penyetoran kas masuk dan hibah, serta pendapatan dari bagi hasil. Contoh di sini ada penjualan tunai sehingga di debit itu ada masuk uang kas 5 juta, kemudian di kredit ada penjualan 5 juta. Dan yang kedua ada jurnal pengeluaran kas atau JKK berisi transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan pengeluaran atau adanya pembayaran kas kepada pihak tertentu. Contoh, pembayaran utang dagang, pembayaran utang jangka pendek maupun jangka panjang, pembayaran biaya, dan pembelian aset tertentu. Contoh di sini, jadi di sini ada perusahaan usaha dagang Nagasakti, ada pengeluaran kas untuk membeli barang tunai kepada UD Makmur Abadi sebesar 2.500.000. Sehingga pembelian masuk dalam debit, kemudian kas karena berkurang sehingga masuk dalam kredit sebesar 2.500.000. Kemudian yang ketiga ada jurnal penjualan, itu berisi transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penjualan barang secara kredit oleh perusahaan. Ini jurnal penjualan karena ada penjualan kepada pelanggan, ya biasanya kredit berarti artinya adalah piutang ya. Pelanggan mempunyai utang kepada kita sehingga ada piutang dagang itu di posisi debit, kemudian penjualan ada di posisi kredit. Kemudian jurnal pembelian berisi transaksi yang terjadi berkaitan dengan pembelian barang secara kredit oleh perusahaan. Ada macam-macam pembelian barang secara kredit, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit, peralatan, dan aktiva lain secara kredit. Contoh di sini pembelian kredit ya kepada Pak X ya, sehingga pembeliannya adalah debit, ada barang kita masuk, tapi kita masih punya utang karena secara kredit. Sehingga ada utang dagang bertambah, itu berarti masuk kredit 240.000. Nah, yang kelima itu adalah jurnal umum, itu berisi transaksi yang tidak termasuk dalam kategori baik dalam jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Contoh, itu ada retur penjualan maupun pembelian. Kemudian kita harus membuat jurnal penyesuaian, mencatat kerugiannya berapa. Kadang mungkin juga ada pendapatan luar biasa. Itu masuk dalam jurnal umum. Contoh di sini ada retur pembelian karena ada kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga utang dagangnya ini berkurang ya, menjadi 24.000, retur pembeliannya
juga sehingga pembelian barang kita kembalikan sehingga berkurang menjadi 24.000 disposisi kredit. Demikian materi tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.